17 Temanggung. Karena murid kita di tahun ini itu yang dari Sumowono, Semarang juga ada Bapak Ibu, kemudian dari Magelang juga banyak, dan Wonosobo juga banyak. Jadi di tahun ini itu kita sudah lintas kabupaten, lintas kabupaten dari ujung sana sampai ujung lagi perbatasan Wonosobo. Saya lanjutkan yang tadi disampaikan oleh Bapak Daniar. Jadi jenis kegiatannya kita memang ada dua yang eksternal Bapak Ibu, yaitu ke SMP dan ke masyarakat. Nah, kenapa SMP menjadi utama? Karena memang itu pasar kita, gitu. Itu pasar kita di SMP. Nah, dari situ maka kita buat inovasi program apa kira-kira yang akan menjadikan siswa SMP itu tertarik untuk sekolah di sekolah kita. Oh, ternyata di SMK 17 Temanggung ada program ABCD dan seterusnya. Nah, yang pertama ada Skatuma Road to SMP, itu berupa sosialisasi. Sosialisasi ketika mendekati tahun ajaran baru, itu dari SMP-nya memang menanggapi surat yang kita kirim. Itu permohonan sosialisasi yang kita kirim, itu mereka menanggapi dan kita dijadwalkan. Nah, di situ juga tidak terus hanya SMK kita Bapak Ibu, tapi juga dalam satu waktu itu terkadang bareng dengan 5 SMK, 5 SMA gitu. Nah, dari situ berarti materi yang kita sampaikan tidak boleh yang biasa-biasa aja gitu. Intinya bagaimana siswa itu tetap tertarik walaupun di saat yang bersamaan itu banyak SMK yang juga pemaparan tentang kelebihan mereka begitu. Nah, kemudian yang kedua ada cek kesehatan atau tensi gratis, karena program keahlian unggulan kita adalah layanan kesehatan, maka dari situ kita buat program untuk menampilkan program keahlian LKS tersebut, yaitu dengan cek kesehatan dan tensi gratis. Namun Bapak Ibu, dalam penugasan ini pun kita tidak sembarang mengambil anak. Jadi anak yang kita target itu anak-anak yang yang bisa yang kompeten dan public speakingnya bisa gitu. Jadi ketika ada anak SMP bertanya tentang sekolah kita, dia bisa menjawab dan bahkan memberikan ajakan persuasif kepada adik kelas SMP tersebut itu. Kemudian yang tadi sudah disampaikan ada pramuka itu Anjang Sana, ada OSIS itu caption, ada narasumber workshop P5 itu. Jadi memang tadi mengenalkan sekolah kita melalui jalur apapun. Ketika ada peluang dari SMP minta Bapak Ibu adakah yang bisa jadi narasumber tentang materi ini, kita siapkan gitu. Jadi memang apapun yang menjadi peluang kita masuk begitu ke SMP. Kemudian ada itu pelatihan ekoenzim dan pemanfaatan limbah, itu sama dengan narasumber workshop P5. Jadi di sekolah kita itu arahan dari Bapak Kepala Sekolah bahwa seluruh kegiatan siswa ekstrakurikuler itu muaranya adalah SPMB. Jadi harus melibatkan siswa SMP gitu. Next. Nah, yang kedua ini jenis kegiatan yang kepada masyarakat. Tadi sama cek kesehatan tapi di pasar Bapak Ibu. Kenapa di pasar? Karena pasar adalah tempat umum yang banyak pengunjungnya Jadi di situ kita mengenalkan sekolah kita di masyarakat umum. Kemudian masyarakat juga kita adakan promosi. Itu di Temanggung ada stand CFD, mungkin di Jogja juga ada. Nah, di stand CFD itu kita nembusi panitianya untuk kita soak juga siswa kita di situ. Itu jadi semakin banyak lagi masyarakat yang kenal dengan siswa-siswa SMK 17 Temanggung. Jadi kita pernah penampilan drum band sama jaran dipanggil materi kesenian itu. Nah, kemudian ada banner, ini seperti yang sudah disinggung oleh Pak Zainal Ihsan yang naik reklam gitu ya. Nah, banner ini ada banner besar, ada banner kecil. Jadi banner itu kita fokus utamanya pemasangannya di tempat-tempat yang langsung dilihat oleh target kita, masyarakat itu. Jadi kalau di kota itu kita pasangnya billboard Bapak Ibu yang besar itu
itu ada di 2 titik di Temanggung, tapi yang banner-banner itu kita fokuskan langsung ke target utama kita. Jadi target utama kita adalah siswa-siswi yang berasalnya dari pedesaan, maka di area tersebut gitu. Nah, selain itu banner ini juga tidak sekali pasang terus sudah Bapak Ibu, tapi kita ada 3 gelombang pemasangan banner. Jadi gelombang pertama bulan apa, gelombang kedua bulan apa, gelombang ketiga bulan apa. Jadi informasi tentang SPMP kita itu selalu up to date gitu. Dan tadi kadang ada flyer yang sudah rusak, banner sudah rusak gitu, itu tetap ada update-nya. Itu. Kemudian billboard tadi di tengah kota ini ada 2 kita pasangnya. Kemudian ada angkutan Bapak Ibu, bahkan sampai angkutan kita juga pasang stiker di belakang angkutan. Itu semua jalur di Temanggung kita pasang gitu. Jadi siapapun yang tidak hanya yang naik angkutan tapi juga yang naik motor, di belakang motor itu selalu teringat SMK 17 Temanggung gitu. Jadi itu tahun ini kita ada 20 angkutan di semua jalur di Temanggung. Kemudian Bapak Ibu, tadi memang SPMB itu butuh waktu dan tenaga ekstra, kita juga melakukan door to door Bapak Ibu. Nah, door to door ke area yang memang menjadi basisnya SMK 17 Temanggung. Kan mesti Bapak Ibu di SMF juga sudah punya data dari mana kebanyakan siswa panjenengan. Nah, kita juga punya data tersebut. Kita lakukan door to door itu di masa-masa genting atau masa-masa setelah pengumuman SMP. Karena berarti setelah pengumuman itu siswa SMP sedang mencari sekolah gitu, okay? Nah, itu kita lakukan door to door itu Bapak Ibu. Kemudian selebgram tadi sudah disinggung oleh Pak Daniar, selebgram kita sampai menggandeng 2 selebgram. Yang pertama di awal-awal pendaftaran, yang kedua itu di waktu-waktu puncak yaitu Juni-Juli itu kita menggandeng lagi supaya apa? Supaya lebih bom lagi tentang informasi SPMB kita. Nah, kemudian yang bakti sosial itu ada Jumat Berkah, itu kita lakukan 1 bulan 2 kali Bapak Ibu. 1 bulan 2 kali mulai dari Januari, berarti Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu selalu Jumat Berkah. Itu di masjid yang sekiranya tadi basis dari siswa kita dari data tahun sebelumnya. Itu. Kemudian berbagi takjil ini kita lakukan selama bulan Ramadan juga 2 kali. Nah, tapi 2 kali ini ada 4 titik. Jadi setiap berbagi takjil itu minimal 2 titik pembagian gitu. Jadi tetap semuanya, hampir semua area Temanggung itu bisa merasakan kegiatan berbagi takjil kita. Kemudian ada Kurban Idul Adha. Tahun ini kita ada 10 desa binaan yang kita berikan bakti sosial ini, Kurban Idul Adha ini. Itu. Nah, tujuan kegiatan ini memang kepada desa binaan yang sekiranya basis kita di situ. Itu. Jadi pemaksimalan supaya relasi dari pihak ketiga yang berupa perangkat desa dan Pak Lurah itu bisa mengarahkan warganya untuk sekolah di sini di SMK 17 Temanggung. Next. Nah, ini alur pendaftaran kita Bapak Ibu. Mungkin dari SMK SMF juga hampir serupa, okay? Hampir serupa alur pendaftarannya, syarat pendaftarannya, dan kita buat semenarik mungkin flyernya supaya siswa lebih mudah memahami dan tidak terkesan kok susah daftarnya gimana gitu. Jadi memang kita buat sesimpel mungkin. Oke, lanjut. Nah, ini ada kerjasama pihak ketiga. Nah, kerjasama pihak ketiga kita ada tiga elemen penting Bapak Ibu. Ada siswa, ada guru SMP, dan tentunya masyarakat. Nah, siswa yang dimaksud di sini adalah siswa kita Bapak Ibu. Siswa kelas 1, kelas 2, kelas 3.
itu setiap bulan kita masuk ke kelas untuk memberikan motivasi kepada siswa untuk mengajak tetangganya, adik kelasnya, saudaranya itu paling tidak 2 kali 1 bulan. Jadi kita dari tim SPMB selalu update informasi untuk disampaikan ke siswa kita supaya mereka aktif mengajak tetangga, teman-temannya, adik kelasnya untuk sekolah di kami. Karena biasanya ajakan dari teman itu lebih dipercaya daripada dari kita atau guru gitu. Kemudian ada guru SMP. Nah, guru SMP ini mulai dari Bapak Kepala Sekolah kita menjabat itu mulai diadakan forum guru-guru SMP gitu. Jadi kita mengundang guru-guru SMP untuk berkoordinasi kegiatan karena memang di SMK 17 Temanggung itu ada kegiatan yang namanya invitasi bola voli, itu pertandingan bola voli antar SMP se-Kabupaten Temanggung. Nah, kebetulan Bapak Kepala Sekolah kita ini wasit voli, wasit internasional, sekaligus pengurus ya Pak, pengurus di poin tersebut. Undangan. Dan Bapak Ibu, jadi memang kita kerjasama pihak ketiga itu memang sangat terbantu oleh relasi Bapak Kepala Sekolah. Nah, terus yang ketiga ada masyarakat, ini ada umum, alumni guru. Maksud dari alumni guru itu kan kita swasta, ada Bapak Ibu guru yang keterima P3K, ada yang sudah purna. Nah, itu kita juga berdayakan untuk memberikan informasi terkait pendaftaran SPMB di SMK 17 Temanggung. Kadang ada rekan kita yang sudah keterima di SMK negeri. Nah, itu kan ada siswa-siswa yang kegeser di sana. Nah, itu juga mereka ikut membantu, ikut aktif untuk mengarahkan yang tergeser itu untuk mendaftar di SMK 17 Temanggung. Jadi itu juga kita mintai tolong atau berdayakan. Kemudian alumni siswa yang sudah tidak sekolah di sini melalui grup alumni, itu juga kita motivasi untuk mengajak saudaranya, tetangganya, dan siapapun yang sekiranya kelas 3 SMP untuk masuk ke sekolah kita gitu. Kemudian tokoh masyarakat, nah ini ada Pak Lurah, perangkat desa gitu, itu juga kita berdayakan, dan selebgram. Lanjut. Nah, ini media promosi kita Bapak Ibu di SPMB. Yang pertama ada form WA, tadi sudah diceritakan oleh Pak Daniar. Kemudian ada flyer, ada video konten. Nah, flyer dan video konten itu dari tim media sekolah, karena di tahun ini Pak Kepala sudah membuat tim media sosial sekolah, itu ada penjadwalan. Jadi tersusun, terencana gitu. Setiap hari itu ada flyer dan video konten, itu harus ada setiap hari itu. Jadi selalu up, media sosial kita itu selalu up itu. Kemudian ada banner, tadi sudah radio di Temanggung juga kita ajak kerjasama untuk memberikan promosi, dan juga TV lokal atau TV Temanggung ya. Di sini TV Temanggung itu melalui acara seperti wawancara, kemarin Bapak Kepala Sekolah diundang, kemudian diwawancara tentang profil SMK 17 Temanggung. Lanjut. Nah, ini ada strategi lanjutan ya. Jadi di tim SPMB Bapak Ibu selalu dari Pak Ketua Panitia dan Pak Kepala Sekolah melakukan evaluasi setiap bulan. Kira-kira sampai bulan ini sudah berapa pendaftar gitu. Nah, dari situ maka melahirkan strategi lanjutan Bapak Ibu. Jadi kita tidak sudah ini ya aman dengan strategi yang tadi, tapi kita juga evaluasi. Dari evaluasi tersebut melahirkan strategi-strategi selanjutnya atau lanjutan. Karena kadang di momen-momen seperti bulan Mei, Juni itu sekolah lain juga mulai bergerak cepat gitu. Nah, kita juga harus berinovasi strategi kita apa. Nah, yang pertama ada pemanfaatan siswa yang sudah masuk. Jadi
di bulan November itu Bapak Ibu kita sudah ada yang inden daftar. Nah itu kita buatkan grup sendiri, siswa kita buatkan grup sendiri untuk kita menge-share informasi terkait SPMB, dan mereka juga wajib menge-share informasi tersebut ke grup dan membuat status itu. Kemudian beasiswa, nah ini baru ada di tahun ini Bapak Ibu, beasiswa di awal. Jadi dari Bapak Kepala Sekolah ada program beasiswa, mulai dari beasiswa SPP kita ada gratis SPP 12 bulan. Itu ada 3 anak pendaftar pertama. Kita bebaskan SPP selama 12 bulan. Kemudian ada beasiswa potongan seragam. Jadi kalau di swasta kan kita seragamnya beli, nah itu kita berikan potongan seragam itu bertahap, mulai dari ibaratnya 40%, kemudian 30%, 20% gitu, dan disertai dengan kuota. Jadi kita selalu update beasiswa untuk menarik minat dari siswa SMP dan juga orang tuanya. Kemudian permintaan sosialisasi 2 kali. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukan ini di sana. Kita juga pertama kita mengirim surat, by surat permintaan sosialisasi. Yang kedua by telepon oleh Pak Kepala Sekolah langsung ke Kepala Sekolah SMP-nya. Itu. Jadi selalu terjalin komunikasi antara pihak kita dengan pihak SMP semuanya di Kabupaten Temanggung. Kemudian promo menarik sepanjang waktu. Nah ini nyambung dari yang beasiswa tadi, kita adakan terus promo yang bertahap itu dengan kuota yang kita tentukan, dan tentunya juga kita berkonsultasi dengan bendahara sekolah, juga melihat keuangan sekolah. Namun itu tidak mengurangi ini promo menarik tersebut. Kemudian pemanfaatan relasi Bapak Ibu guru. Nah, pemanfaatan relasi Bapak Ibu guru itu Bapak Ibu guru yang ada di kami itu kebanyakan punya teman atau rekan di SMP, itu kita manfaatkan untuk juga guru di SMP tersebut mengarahkan siswanya untuk bisa mendaftar di sekolah kita. Dan tadi door to door yang sudah saya singgung di slide sebelumnya. Lanjut. Nah, ini strategi lanjutnya ada permintaan kegiatan dari SMP. Jadi Bapak Ibu kalau di SMK kan kita ada PKL nggih. Nah, kita juga PKL-nya ada juga yang di SMP gitu. Jadi PKL-nya juga ada yang di SMP. Kebetulan program keahlian di kita ada yang make sense dengan SMP, seperti program keahlian perkantoran dan program keahlian teknik komputer dan jalanan. Kemudian yang non akademik itu tadi seperti outbound. Ini sedikit cerita, kemarin kita diundang di salah satu SMP negeri untuk kita siswa kita melakukan atau menjadi trainer outbound mereka gitu. Jadi itu merupakan bagian dari P5-nya mereka, tapi menggunakan trainernya dari siswa-siswi kita. Nah, itu kita untuk siswa-siswi yang selalu keluar ke SMP itu kita adakan pelatihan sendiri, Bapak Ibu. Kita siapkan sendiri, kita latih sendiri gitu. Kemudian menggandeng selebgram untuk pemaksimalan promosi. Lanjut. Nah, ini yang strategi kunci akan disampaikan kembali oleh Pak Dandar. Pak, nanti habis ini nanti saya, karena gembok dan kunci yang tahu Pak Ketua, saya tahu gembok dan kunci. Monggo Pak Ketua. Terima kasih Bu Fani, sedang asik balas WA malah suruh presentasi lagi. Siap, gitu aja toh. Nah, di sini lanjut yang dari Bu Fani sampaikan. Di sini ada beberapa strategi yang menjadi kunci keberhasilan dari SPMB tahun ini. Karena kita filosofinya dengan Bapak Kepala Sekolah itu SPMB itu bagaikan gembok dan kunci. Artinya apa? Artinya kegiatan kemudian strategi itu dijalankan,
tanpa dikunci oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang selalu berkunjung ke SMP bersilaturahmi dengan Bapak Kepala Sekolah SMP tersebut, itu tidak akan berjalan dengan maksimal. Itulah kunci dari keberhasilan kita, yaitu filosofi gembok, dan kunci gemboknya itu kita semua yang berkegiatan, yang menyusun agenda ABCDE, kuncinya adalah dari Bapak Kepala Sekolah ke Kepala Sekolah, seperti itu. Oke. Kita bahas mulai dari yang pertama, yaitu ada beasiswa. Beasiswa itu kita buat sedemikian rupa. Intinya beasiswa itu kita buat semenarik mungkin, istilahnya ketika siswa melihat itu, oh saya harus ke SMK 17 Temanggung, harus mendapatkan beasiswa tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita strategi dari promosi melalui 3 poin, yaitu yang pertama baliho atau billboard di 2 titik. Selain banner kita pakai billboard ya Bapak Ibu. Billboard itu lumayan karena itu pakai pajak juga ya Pak, bisa berkali-kali lipat dari banner. Maka dari itu bannernya kita itu kita tanpa pajak gitu Pak. Kita kuras di balihonya ini. Banner kita tuh karena kita pakainya di desa-desa, istilahnya bonek aja, wani kan Pak, bonek aja gitu, wani. Kemudian yang kedua adalah konten media. Konten media kita 2 poin yang tadi, yaitu flyer, kemudian video di setiap hari. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan siswa, baik itu alumni, siswa kita sendiri, ataupun siswa dari pihak SMP.